Update status pencairan bantuan PKH BPNT tahap keempat di bulan Januari 2026. Dan alhamdulillah resmi disampaikan bahwa bansos penebalan non-tunai cair lagi di tahun 2026. Kemudian hati-hati, batas akhir di tanggal 31 Januari 2026. KPM kategori ini harus lakukan ini supaya cair bantuan mulai dari 400 ribuan sampai dengan 1,8 juta rupiah. Bagaimana informasi lengkapnya? Ikuti videonya sampai selesai, jangan skip supaya kalian tidak gagal paham dalam menyerap informasinya. Hai guys, ikutin terus Mas Irham Nabil di channel Kelik Bansos ya, supaya kalian tidak ketinggalan berita. Terima kasih. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semuanya. Teman-teman sosial semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga senantiasa selalu dalam keadaan sehat dan dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Berjumpa lagi dengan saya Irham Nabil di Klik Bansos, channel yang akan selalu update membahas tentang bantuan sosial dari pemerintah dan kebijakan terbaru dari pemerintah. Dimana pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan informasi kabar terbaru mengenai proses pencairan bantuan PKH BPNT tahap 4. Kemudian informasi gembira bansos penebalan non tunai yang akan kembali dicairkan di bulan Januari 2026 serta batas akhir untuk melakukan ini di tanggal 31 Januari 2026 khusus bagi KPM PKH BPNT kategori berikut ini, supaya bantuannya dengan nominal mulai dari 400-an ribu rupiah sampai dengan 1,8 juta rupiah bisa dicairkan. Bagaimana informasi lengkapnya? Teman-teman semuanya, kita ikuti videonya sampai selesai, jangan di skip ya supaya kalian tidak gagal paham dalam menyerap informasinya. Baik teman-teman semuanya, kita memasuki informasi yang pertama mengenai progres pencairan bantuan PKH dan BPNT tahap keempat tahun anggaran 2025. Jadi banyak sekali yang bertanya di dalam komentar mengenai apakah bantuan PKH BPNT yang belum dicairkan di bulan Desember 2025 kembali akan dicairkan di bulan Januari atau sudah hangus bantuannya. Mengingat kemarin di tanggal 21 Desember adalah batas akhir pencairan bantuan BPNT serta di tanggal 31 Desember maksud saya adalah batas akhir pencairan bantuan PKH. Jadi teman-teman semuanya perlu diketahui, memang benar kemarin di tanggal 21 Desember 2025 adalah batas akhir pencairan bantuan BPNT. Kemudian di tanggal 31 Desember adalah batas akhir pencairan bantuan PKH. Dan memang banyak yang terbukti KPM-KPM yang sebenarnya saldonya sudah masuk ke KKS namun belum dicairkan melebihi batas akhir pencairan. Maka bantuan tersebut hangus dan dikembalikan ke kas negara. Namun perlu diketahui bagi KPM yang memang belum masuk saldonya ke rekening KKS, tenang saja kemungkinan besar akan kembali dicairkan di bulan Januari 2026. Ini seperti pengalaman kita yang sudah-sudah ya di tahun-tahun sebelumnya. Jadi perlu dipahami status di 6NG saat ini sedang dalam proses SP2D atau surat perintah pencairan dana. Jadi yang kemarin di bulan Desember statusnya masih berhasil cek rekening atau SPM, terpantau sudah cukup banyak KPM yang statusnya berubah menjadi SI atau Standing Instruction. Karena statusnya sudah SI atau Standing Instruction, kepada teman-teman KPM yang sudah SI statusnya di 6NG, kami persilakan untuk cek saldonya secara berkala. Namun kami himbau tidak usah bolak-balik cek saldonya ya teman-teman, cukup satu kali saja untuk cek saldo rekening KKS kalian. Dan jika nanti saldonya sudah masuk ke rekening KKS kalian, silakan segera lakukan pencairan. Takutnya saldo tersebut hangus dan dikembalikan ke kas negara jika tidak langsung dicairkan. Baik teman-teman semuanya, selanjutnya kita ke informasi gembira yang kedua. Alhamdulillah, akhirnya pemerintah resmi melanjutkan program bansos penebalan non-tunai. Setelah kemarin diisukan bahwa bantuan tersebut sudah dihapus teman-teman di bulan Januari 2026 ini, pemerintah kembali meresmikan bantuan penebalan berupa beras 10 kg per bulan kembali diluncurkan. Jadi bantuan beras 10 kg per bulan ini adalah untuk mengantisipasi kenaikan harga pangan di awal tahun 2026 ini.
Jadi seperti disampaikan oleh Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani yang mengatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan pasokan beras hingga 720.000 ton beras yang akan disalurkan kepada 18 juta penerima bantuan selama 4 bulan. Jadi untuk bulan Januari, Februari, Maret, dan April 2026. Dan seperti pencairan di tahun sebelumnya, untuk bantuan beras 10 kg per bulan ini akan disalurkan melalui PT Pos Indonesia atau di titik komunitas seperti kantor desa atau kelurahan. Dan kalau kita melihat peraturan di tahun 2025, bagi KPM yang sudah mendapatkan surat undangan pencairan bantuan beras, silakan segera lakukan pencairan sesuai dengan tempat dan tanggal yang sudah ditentukan dalam surat undangan tersebut. Karena jika sampai dengan 5 hari bantuan tersebut tidak dicairkan, maka bantuan tersebut akan dipindah alurkan kepada masyarakat lain yang membutuhkan bantuan. Jadi tentu ini berita gembira khususnya bagi teman-teman para KPM di awal tahun 2026 sekaligus menyambut bulan puasa dan Hari Raya Idul Fitri di akhir Februari dan Maret 2026. Jadi kepada 18,27 juta keluarga penerima manfaat siap-siap saja akan menerima surat undangan pencairan bantuan beras 10 kg per bulan. Baik teman-teman semuanya, selanjutnya kita ke informasi yang terakhir yang sangat penting khusus bagi kalian para KPM dengan kategori sebagai berikut ini. Untuk segera melakukan aktivasi rekening terakhir di tanggal 31 Januari 2026 supaya bantuannya segera bisa dicairkan dan tidak hangus kemudian dikembalikan ke kas negara. Jadi teman-teman semuanya, pemerintah telah memberikan batas waktu terakhir hingga tanggal 31 Januari 2026 untuk melakukan aktivasi rekening. Jika sampai dengan tanggal tersebut KPM tidak datang ke Bank BRI atau ke Bank BNI serta BSI, maka bantuan mulai Rp450.000 hingga Rp1,8 juta akan dibatalkan dan akan dikembalikan ke kas negara. Jadi khusus bagi KPM PKH BPNT yang memiliki anak usia sekolah dari tingkat SD hingga tingkat SMA atau sederajat yang nama anaknya masuk nominasi penerima bantuan Program Indonesia Pintar atau PIP tahun anggaran 2025 untuk segera melakukan aktivasi rekening ya, khususnya bagi kalian yang belum melakukan aktivasi rekening. Terakhir di tanggal 31 Januari 2026 supaya bantuan pendidikan senilai Rp450.000 sampai dengan Rp1,8 juta bisa segera dicairkan. Karena bagi KPM yang telat melakukan aktivasi terakhir di tanggal 31 Januari 2026 maka bantuan tersebut akan hangus dan akan dikembalikan ke kas negara. Jadi bagi teman-teman KPM yang memiliki anak usia sekolah dari tingkat SD hingga SMA atau sederajat yang penasaran apakah nama anaknya masuk nominasi penerima bantuan Program Indonesia Pintar tahun anggaran 2025 atau tidak, silakan kalian bisa cek di pip.kemdikbuddasmen.go.id. Bila benar nama anak kalian masuk nominasi penerima bantuan Program Indonesia Pintar tahun 2025 dan belum melakukan aktivasi rekening, segera minta surat keterangan aktivasi dari sekolah. Kemudian bawa KTP orang tua dan kakak ke bank penyalur. Untuk tingkat SD dan SMP, bank penyalurnya adalah BRI. Untuk tingkat SMA atau sederajat, bank penyalurnya adalah BNI. Serta untuk wilayah Aceh, bank penyalurnya adalah Bank BSI. Baik teman-teman semuanya, itulah tadi 3 informasi penting tentang pencairan bantuan sosial dari pemerintah. Semoga informasi tadi bermanfaat dan tentu saja kami akan terus mengupdate informasi terbaru lainnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.